Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Ramadhani dengan NIM 2402051192 sebagai moderator dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fiza Rahmona, NIM saya 2402051198. Perkenalkan, saya Musdalifah Lubis dengan NIM 2402051197. Perkenalkan, nama saya Larasati Asnawi dengan NIM 2402055201. Dan perkenalkan, nama saya Mutiara Adinda, NIM 2402051189. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyajikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Alaq ayat 1-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgham ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a Ara'aita allazi yanha abadan iza shalla Ara'aita in kana alal huda Au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam tantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'un nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Sesekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sesekali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zamaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sesekali tidak, janganlah kamu putus kepadanya, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani, di mana kita ketahui yaitu ethos, yang berarti watak, adat, atau kebiasaan. Adapun etika adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai atau kualitas yang menjadikan studi mengenai standar dan nilai moral. Selanjutnya ada pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, pengertian Pancasila sebagai sistem etika ini berarti Pancasila berperan sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilainya juga dalam setiap silanya menjadi dasar dalam menentukan perilaku yang baik, benar, adil, dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dan fungsi etika Pancasila. Tujuan etika Pancasila di Indonesia adalah menciptakan kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakhlak mulia, memberikan pedoman moral bagi perilaku warga negara dan pemerintah, serta menjadi standar penerapan prinsip etika di masyarakat. Fungsi etika Pancasila meliputi menumbuhkan nilai moral dari diri masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kewajiban sosial seperti membayar pajak, mencegah pelanggaran HAM, korupsi,
dan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis. Selanjutnya adalah nilai-nilai etika dalam setiap Pancasila. Sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai etika yang tertanam dalam sila pertama adalah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi beragama, menghormati perbedaan keyakinan, serta persaudaraan dan persatuan dalam keberagaman agama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai etika dalam sila tersebut adalah nilai keadilan dan kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi, serta sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan beradab. Sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai etikanya adalah nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan solidaritas, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial. Dan selanjutnya, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang mengandung nilai demokrasi dan musyawarah mufakat. Lalu, memajukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan bersama, lalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, lalu memperjuangkan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi, lalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Lalu, penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih? Yaitu menghormati keberagaman agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, yaitu tercantum pada sila pertama. Menegakkan keadilan dan kemanusiaan yang beradab dengan sikap saling menghargai, yaitu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan dan solidaritas bangsa, terdapat pada sila persatuan Indonesia. Mengambil keputusan dengan musyawarah dan menghormati kebijakan bersama, dan terdapat pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, berjuang untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi, terdapat pada sila keadilan sosial. Selanjutnya, ada manfaat Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sebagai pedoman moral bangsa, yang kedua ada membentuk kepribadian dan juga karakter bangsa, yang ketiga ada menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, dan yang keempat menumbuhkan persatuan dan juga kesatuan. Lalu, tantangan penerapan etika dalam Pancasila. Tantangan penerapan etika Pancasila meliputi korupsi, otoritarianisme, kemerosotan moral, intoleransi, pengaruh globalisasi, dan juga risiko di era digital. Semua tantangan tersebut menguji kemampuan bangsa untuk menjaga nilai-nilai keadilan, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, penerapan etika Pancasila harus terus diperkuat agar tetap relevan dan juga mampu membimbing perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan juga bermoral tinggi. Adapun peran generasi muda terhadap etika Pancasila, yaitu generasi muda berperan penting dalam menegakkan etika Pancasila dengan menjadi teladan dalam perilaku, menanamkan nilai-nilai Pancasila di era digital, menjaga moral dan integritas, serta aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, melalui sikap toleran, jujur, dan cinta tanah air. Mereka berkontribusi menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan kehidupan beretika sesuai dengan nilai Pancasila. Kesimpulan dari materi kami yaitu Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia yang menuntut setiap warga negara untuk berperilaku adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai dalam setiap sila menjadi dasar dalam membentuk karakter, menjaga persatuan, serta menegakkan keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi, intoleransi, dan pengaruh globalisasi, Pancasila tetap relevan menjadi dasar etika nasional. Generasi muda berperan penting dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap jujur, toleran, dan cinta tanah air demi mewujudkan masyarakat yang beradab, harmonis, dan bermartabat. Dan kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih apabila ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.